Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Pembahasan pada kitab yang kedua, yaitu kitab At-Taharah, bab yang ke-23, yaitu bab al-mashu 'alan nasiyah wal imamah. Bab yang menjelaskan tentang mengusap bagian depan dari kepala dan juga al-imamah, yaitu sorban. Hadis yang ke-632 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke-81 dari kitab At-Taharah. Hadis ini dari Urwah ibni Mughirah ibni Syu'bah an abihi qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takhallaftu ma'ahu falamma qada hajatahu qala ama'aka ma'un fa ataituhu bimithharatin faghasala kaffayhi wa wajhahu thumma dhahaba yahsiru an dhira'ihi fadaqa kummul al-jubbah fa akhraja yadahu min tahtil jubbah wa alqal jubbata ala mankibaihi wa ghasala dhira'ihi wa masaha binasiyatihi wa ala al-imamah wa ala khuffaihi thumma rakiba wa rakibtu fantahina ila al-qawm wa qad qamu fi shalah yusalli bihim Abdurrahman ibn Auf wa qad raka'a bihim rak'atan. Falamma ahassa bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahaba yata'akhkhar fa awma'a ilayhi fa shalla bihim. Falamma sallama qama an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qumtu fa raka'na rak'atan allati sabaqatna. Hadis ini dari Urwah ini Al-Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya, yaitu dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah tertinggal dan aku pun ikut bersama beliau tertinggal dalam sebuah perjalanan. Kemudian beliau pun membuang hajatnya. Kemudian beliau berkata, apakah engkau memiliki air? Kemudian aku pun datang dengan bejana yang di dalamnya ada air. Kemudian Nabi SAW membasuh kedua tangannya, kemudian membasuh mukanya, kemudian beliau membasuh, kemudian beliau menyisingkan lengan bajunya, menyisingkan lengan baju. Tetapi kumul jubbah, yaitu ini pergelangan tangan dari jubbah atau baju Rasul itu sempit, maka Nabi enggak bisa menyisingkan bajunya. Kemudian beliau mengeluarkan tangannya dari bawah jubahnya, kemudian meletakkan jubahnya di pundaknya. Kemudian beliau pun membasuh tangannya sampai siku. Kemudian setelah itu mengusap nasiyah, yaitu bagian depan dari kepala. Kemudian wa'alal imamah, yaitu imamah sorban. Kemudian
beliau mengusap kedua khufnya atau kedua sepatunya. Kemudian Nabi SAW pun menaiki kendaraannya dan aku pun ikut pergi sampai kami ke tempat para sahabat yang lainnya dan mereka sudah dalam keadaan sholat, yang mana ketika itu yang menjadi imam adalah Abdurrahman bin Auf, dan mereka sudah melewati satu rakaat dan mereka kemudian dia atau Abdurrahman bin Auf mengetahui bahwasanya Nabi telah datang, kemudian beliau ingin mundur. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat kepadanya untuk tetap. Maka Abdurrahman pun tetap melanjutkan sholatnya. Kemudian Nabi SAW sholat bersama para sahabat, yang mana yang jadi imam ketika itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketika imam mengucapkan salam, kemudian Nabi SAW bangkit untuk menyempurnakan satu rakaat, dan aku pun, kata Mughirah bin Syu'bah, aku pun berdiri bersama Nabi SAW untuk menyempurnakan rakaat yang kami tertinggal dengannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, hadis ini hadis dari Mughirah bin Syu'bah di mana beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah tertinggal bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Kemudian beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW berwudu, di mana pada bab sebelumnya kita sudah jelaskan tentang masul khufain, yaitu mengusap sepatu, mengusap sepatu seorang yang dia dalam perjalanan ataupun dalam keadaan mukim, boleh dia mengusap sepatunya sebagai bentuk keringanan atau rukhsah dari Allah SWT. Maka dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW ketika berwudu, yang mana beliau ketika itu sedang memakai imamah, dan imamah berbeda seperti yang saya pakai. Imamah lebih sulit untuk dibuka karena nanti kalau dibuka memakainya butuh waktu yang lama. Beda dengan peci, maka itu sangat mudah. Maka seorang ketika dia memakai imamah, Nabi di sini ketika beliau memakai imamah, maka beliau mengusap bagian depan dari kepalanya, kemudian mengusap imamah sorbannya. Dan ini salah satu bentuk rukhsah juga yang disyariatkan dalam syariat yang mulia ini. Maka hadis ini menunjukkan, kata Imam Nawawi, bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya disyariatkannya mengusap imamah atau sorban. Dan juga Imam Nawawi di sini menyebutkan, wallahu a'lam, di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengusap bagian depan kepalanya, nasiyah, kemudian juga mengusap imamah. Imam Nawawi mengatakan ini menjadi dalil bagi mazhab kami, yaitu cukupnya mengusap sebagian kepala. Ini menurut beliau. Tapi ulama lain mengatakan justru sebaliknya, mengusap kepala mesti semuanya, karena Nabi mengusap bagian depan, kemudian juga imamah secara keseluruhan. Tapi tentunya kaidah yang pertama dari hadis ini adalah disyariatkannya atau dibolehkannya mengusap imamah. Seorang ketika dia berwudu, kemudian di kepalanya ada imamah, maka boleh bagi dia untuk mengusapnya tanpa harus membuka, karena ini merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh syariat kepada umat Islam. Termasuk di sini para ulama menjelaskan wanita yang mereka memakai jilbab atau khimar,
maka dibolehkan untuk mengusap khimar kalau memang itu sulit ya, untuk dibuka, atau dia berwudu misalnya di tempat terbuka yang tidak mungkin dia membukanya kecuali akan terlihat auratnya. Wallahu alam, ya, ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian faedah dari hadis ini juga dibolehkannya seorang yang lebih utama untuk menjadi makmum dari orang yang di bawah dia dari kedudukannya. Di sini yang menjadi imam adalah Abdurrahman bin Auf, sedangkan Nabi menjadi makmum, maka ini dibolehkan. Kemudian juga faedah dari hadis ini bisa kita ambil bahwasanya ketika imam terlambat, imam ratib, imam yang biasa rutin menjadi imam di suatu masjid misalnya, ketika dia terlambat dari waktu yang semestinya, maka boleh ya jemaah misalnya menunjuk salah satu di antara mereka untuk maju untuk sholat ya, untuk tetap mengutamakan sholat di awal waktu ketika memang imam itu terlambat, mungkin karena ada uzur dan sebagainya. Seperti di sini Rasulullah SAW terlambat karena beliau membuang hajatnya, maka terlambat. Kemudian yang menjadi imam ya, sholat didirikan dan menjadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya seorang yang dia menjadi masbuk, yaitu makmum yang terlambat, maka dia segera mendatangi sholat, kemudian menyempurnakan sholat ya, setelah imam mengucapkan salam. Hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, riwayat yang kedua dalam bab ini, yaitu juga dari Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain wa muqaddami ra'sihi wa 'ala imamatihi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatunya dan mengusap juga bagian depan dari kepalanya dan imamah atau sorbannya. Kemudian riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim juga dari Al-Mughirah ya, Ibnu Syu'bah, itu dari putra beliau itu Urwah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah wa 'ala al-khuffain. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengusap bagian depan dari kepalanya, kemudian mengusap imamah atau sorbannya. Kemudian juga riwayat selanjutnya dari Bilal bahwasanya Rasulullah SAW masaha 'alal imamah, yaitu Rasulullah SAW ya, masaha 'alal khuffain. Maksudnya Rasul SAW itu mengusap khufnya, kedua sepatunya, wal khimar. Wal khimar artinya ya, kata khimar berasal dari khamara yukhamiru khimarun, itu sesuatu yang menutupi. Yang menutupi di sini maksudnya adalah yang menutupi kepala. Ya, termasuk yang dipakai oleh laki-laki yaitu imamah, sorban. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini khimar di sini. Begitu juga yang dipakai oleh para wanita disebut juga khimar, yaitu sesuatu yang menutupi. Makanya khamar dikatakan ya khamar ya dari kata khimar karena menutupi akal. Ya, seorang minum khamar, ya, khamar itu menutup. Maka khimar yaitu yang menutupi ya, kepala seorang. Yang laki-laki disebut sorban, yang perempuan ya bahasa Indonesianya jilbab ya, walaupun lebih tepat adalah namanya khimar. Maka dalam hadis ini ya, Nabi SAW sebutkan beliau mengusap kedua sepatunya dan juga mengusap khimar, atau yang maksud khimar di sini adalah sorban.
Maka ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim yang memberikan faedah kepada kita bahwasanya disyariatkannya mengusap imamah atau mengusap khimar atau mengusap penutup kepala ya bagi laki-laki, yaitu disebut sorban. Maka ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh syariat ketika seorang berwudu. Kemudian bab selanjutnya itu bab yang ke-24 yang dibawakan oleh Imam Muslim, yaitu bab at-tauqid fil mashi 'ala al-khuffain, yaitu bab tentang waktu dalam mengusap kedua sepatu. Waktu disyariatkannya mengusap kedua sepatu. Ini bab yang ke-24. Dibawakan hadis yang ke-85 dari kitab At-Taharah. Hadis ini dari Syuraih ibn Hani qala ataitu Aisyata as'aluha anil mashi 'alal khuffain faqalat 'alaika bi ibni Abi Talib fas'alhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alnah faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailah lil muqim. Dari Syuraih bin Hani, beliau mengatakan saya mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepadanya tentang mengusap kedua sepatu. Kemudian Aisyah mengatakan, pergilah kamu kepada Ali bin Abi Thalib, tanyakanlah kepada dia, karena dia yang selalu bersafar atau melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun menanyakan kepada beliau, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib. Maka beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari dan 3 malam, ya 3 hari 3 malam bagi orang musafir yang dalam perjalanan, dan sehari semalam bagi orang yang mukim atau yang tidak melakukan perjalanan. Kemudian juga hadis riwayat selanjutnya juga dari Syuraih bin Hani, beliau mengatakan sa'altu Aisyah anil mashi al-khuffain faqalat i'ti Aliyan fa innahu a'lamu minni ma a'lamu bidzalika minni fa ataitu Aliyan fa dzakara anin nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Syuraih bin Hani mengatakan bahwasanya aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang mengusap kedua sepatu. Kemudian beliau mengatakan, datangilah Ali bin Abi Thalib karena dia lebih tahu tentang hal tersebut daripadaku. Kemudian aku pun mendatangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang Nabi SAW atau dari Nabi SAW tentang waktu dibolehkannya seorang mengusap khufnya ataupun sepatunya, ya sebagaimana riwayat sebelumnya, yaitu 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim atau tidak melakukan perjalanan. Maka dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya disyariatkan ya waktu atau dibolehkannya seorang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir untuk mengusap khuf ataupun sepatunya, yaitu 3 hari 3 malam. Sedangkan orang yang mukim dibolehkan bagi dia untuk mengusap sepatunya, yaitu 1 hari 1 malam. Dan ini adalah mazhab mayoritas para ulama, mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan juga Ahmad. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak ada waktu atau tidak dibatasi waktunya, menurut ini pendapat Imam Malik. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah ya seorang yang mukim maka dia boleh mengusap sepatunya 1 hari 1 malam saja. Dan adapun orang-orang yang sedang musafir, sedang dalam perjalanan,
maka mereka boleh mengusapnya selama 3 hari 3 malam. Nah, ini mengusap khuf ataupun mengusap sepatu ya. Ini yang disebutkan dalil oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh Imam Muslim ya, hadis dari Nabi SAW tentang waktu dibolehkannya seorang mengusap. Dan mungkin kita akan bertanya, bagaimana cara kita menghitung waktu tersebut? Pada hadis sebelumnya atau bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya seorang ketika ingin mengusap sepatunya hendaknya ada satu syarat yang harus dia penuhi, yaitu ketika dia memasukkan sepatunya atau ketika dia memakai sepatunya tersebut, hendaknya dia dalam keadaan suci atau berwudu. Ya, seorang misalnya sekarang berwudu, kemudian dia memakai sepatunya, maka baru boleh dia nantinya mengusap sepatu kalau dia berwudu kembali. Ini syarat ya, syarat mutlak yang ini disepakati oleh para ulama sebagaimana hadis sebelumnya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung 1 hari 1 malamnya? Di sini tidak ada dalil yang sharih yang menyebutkan, tetapi makanya ya, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i di sini Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya dimulainya mengusap itu menurut mazhab Syafi'i adalah ketika seorang berhadas. Ya, dimulainya perhitungan perhitungan waktu seorang itu boleh mengusap kedua sepatunya adalah ketika seorang berhadas. Misalnya seorang berwudu ya, ketika sholat subuh misalnya dia berwudu, kemudian dia memakai kaos kaki atau sepatu, kemudian dia sholat. Kemudian misalnya ketika jam 7 pagi misalnya dia berhadas, buang angin ataupun kencing misalnya, maka menurut mazhab Syafi'i dimulai ketika jam 7 pagi tersebut sampai jam 7 pagi besoknya bagi orang yang mukim. Maka boleh bagi dia ketika itu untuk mengusap sepatu atau kaos kakinya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut ulama yang lainnya adalah dimulainya itu adalah ketika seorang mulai mengusap sepatunya. Contohnya seorang ketika dia sholat subuh tadi, kemudian dia batal wudunya misalnya jam 7, tapi dia belum berwudu karena dia belum ingin sholat ya. Karena tidak ada keperluan untuk berwudu. Baru misalnya dia jam 10 pagi misalnya dia berwudu untuk sholat duha misalnya, maka dihitung itu sejak jam 10. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama, dan mudah-mudahan pendapat kedua ini yang lebih kuat karena ya, Nabi mengatakan dalam hadis bahwasanya yamsah, yaitu seorang itu seseorang itu mengusap sepatunya dan seorang tidak mungkin dikatakan mengusap ya kecuali ketika dia mengusap itu. Maka inilah pendapat Allah alam yang lebih kuat mudah-mudahan, yaitu ketika seorang mulai mengusapnya. Jadi mulai misalnya tadi dalam contoh kita jam 10 pagi dia berwudu misalnya, maka dihitung jam 10 pagi sampai besoknya. Atau kalau dia tidak sholat duha misalnya, baru dia zuhur nanti mau sholat jam 12 misalnya, dia baru berwudu untuk sholat zuhur, maka dia mengusap ketika itu. Itulah pertama dihitung mulai dia hari ya, dihitung harinya. Ya, ini memang kita lihat tidak ada ya memang hadis dalil yang sharih, makanya di sini ya berbeda pendapat ya para ulama dalam hal ini. Kemudian juga ini mengenai khuf. Ya, mengenai khuf ada waktunya. Bagaimana dengan mengusap imamah tadi, yaitu mengusap sorban. Ya, wallahu alam, para ulama menjelaskan tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan disyaratkannya sebagaimana khuf juga disyaratkan orang yang memakai itu berwudu terlebih dahulu. Ya, tidak ada. Kemudian juga tidak ada waktu ya disyariatkannya kapan, berapa hari dan sebagainya. Yang ada riwayatnya, yang ada dalilnya adalah mengusap sepatu. Maka ini
perbedaan ya sedikit antara mengusap sepatu dengan mengusap imamah atau sorban. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang sahih dari Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna musafirin aw safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami ketika kami dalam keadaan safar agar kami tidak membuka sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali dari janabah atau hadas besar. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya yang membatalkan masul kufain atau mengusap sepatu adalah seorang dalam keadaan berhadas besar. Artinya seorang ketika dia junub maka harus dibuka sepatunya, ya, harus dibuka sepatunya dan dia mandi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang membatalkan masul kufain itu adalah yang membatalkan, maksudnya ketika seorang junub ya maka dia harus membuka ya, sepatunya, tidak boleh dia mengusap saja. Ketika dia mandi misalnya dia mengusap saja sepatunya, tidak ya, tapi dia harus membuka sepatunya ketika dia dalam keadaan junub ya. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-25, bab jawazus salawat kulliha biwudu'in wahid, yaitu bab yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan salat semuanya dengan satu wudu. Dalam bab ini disebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sulaiman ibni Buraidah an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salawat yaumal fathi biwudu'in wahidin wa masa'a 'alal khuffayn. Faqala lahu Umar laqad sana'ta al-yawma syai'an lam takun tasna'uhu. Qala amdan sana'tuhu ya Umar. Yaitu hadis ini dari Sulaiman ibni Buraidah dari bapaknya ya Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah salat ya, melakukan salat beberapa salat pada hari Fathul Mekah ya, Yaumul Fathi, maksudnya di sini adalah ketika Fathul Mekah biwudu'in wahid, yaitu dengan satu wudu. Wa masa'a 'alal khuffain, dan beliau ketika itu mengusap sepatunya. Kemudian faqala lahu Umar, kemudian Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau wahai Rasul pada hari ini telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau buat sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sengaja aku melakukan itu wahai Umar. Maka di sini para ulama menjelaskan, ya, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya dibolehkannya seorang untuk melakukan sholat, beberapa sholat, ya, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib dengan satu kali wudu. Ya, selama wudunya belum batal maka boleh dia melakukan beberapa kali sholat wajib ataupun sholat sunnah dengan satu kali wudu. Walaupun yang lebih utama adalah ya, dia berwudu setiap kali sholat, ya, tetapi itu tidak wajib, ya. Karena Nabi SAW di sini sebagaimana disebutkan oleh Umar, engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan, menunjukkan bahwasanya Nabi biasanya berwudu setiap kali sholat, ya. Tapi Nabi melakukan ini menunjukkan bahwasanya boleh, ya, boleh seorang ya, melakukan beberapa kali sholat, baik itu sholat sunnah atau wajib, dengan satu kali wudu. Ya. Ini yang dibolehkan, dan ini adalah pendapat ya, para ulama. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi, ijma' para ulama, sepakat para ulama tentang kebolehannya seseorang berwudu satu kali wudu kemudian untuk beberapa sholat. Ya, ini ijma' para ulama. Begitu juga masul khufain, yaitu mengusap sepatu. Ya, kecuali ada sebagian yang mengatakan harus berwudu setiap sholat, tapi tentunya ini pendapat yang lemah dan tidak ghairu mu'tabar, yang tidak diperhatikan atau tidak dipandang atau tidak dianggap pendapat ini. Mungkin mereka berpendapat karena firman Allah SWT
dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Yaitu setiap kali Anda mau sholat maka basuhlah. Ya, dalam ayat ini dikatakan setiap kali sholat. Maka sebagian mengatakan setiap kali sholat maka berwudu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ya, ayat itu dijelaskan dengan hadis Nabi SAW. Dan ini fungsinya sunnah. Ya, salah satu fungsi sunnah adalah menjelaskan hadis, menjelaskan ayat, ya, menjelaskan ayat. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak cukup dia dengan Al-Quran saja. Karena ada sebagian orang yang berpemahaman bahwasanya cukup dengan Al-Quran saja. Kalau seorang berpemahaman dengan Al-Quran saja berarti dia setiap sholat harus berwudu. Karena Allah katakan dalam surah Al-Maidah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu sholat maka basuhlah muka kamu. Maka ini namanya seorang ya hanya berpegang dengan Al-Quran maka tidak cukup. Karena Nabi SAW sunnah itu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW memang ya, kebiasaan beliau ya, untuk berwudu ya, setiap sholat, tapi itu tidak wajib ya. Tapi itu hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Dan boleh seorang yang melakukan sholat beberapa kali dengan satu kali wudu ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, hadis Buraidah. Dan hadis ini menunjukkan ya, kebolehan ya, dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan tadinya tentang mengusap imamah atau serban ya, yang itu merupakan syariat ya, dan kekhususan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, sebagaimana juga disyariatkannya, dibolehkannya mengusap sepatu ya, sebelumnya. Begitu juga di antara bentuk rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehnya kita dengan satu kali wudu kita sholat ya, beberapa kali. Ini juga salah satu bentuk rukhsah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, di mana syariat Islam ini adalah syariat yang menginginkan kemudahan ya, tidak memberatkan umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya syariat ini ya, Allah SWT menginginkan kemudahan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.